I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. Kalau menurut saya, toleransi itu sangat penting karena toleransi saling menghormati hak dalam agama, ras, suku, dan budaya. Toleransi ya, menghargai perbedaan dan mengerti batasan. Ya, toleransi terhadap apapun di sini termasuk agama, ras, suku, dan budaya. Toleransi menurut gue itu perilaku baik yang harus dipegang oleh seseorang. Iya, toleransi adalah sikap yang harus dimiliki tiap manusia untuk saling menghargai. Sama-sama, tapi nggak jauh beda sih sama mereka berdua. Perilaku baik kita terhadap seseorang. Bagi saya, toleransi dalam kehidupan sangatlah penting karena kita berada dalam negara yang berbudaya, intinya saling menghargai. Depan saya udah nggak peduli, serius saya udah nggak peduli karena udah capek, karena sudah tipis kadar toleransi di negara ini tuh sudah tipis. Apalagi ini, sorry nih ya, saya sebagai kaum minoritas ya, bisa dibilang kalau secara agama ya. Oh ya udah, saking mungkin udah terbiasa kali ya dengan isu apa ya yang menggempur kaum minoritas gitu, sampai intinya saya udah nggak peduli gitu. Sangat miris karena dari zaman ke zaman, karena keegoisan sifat manusia, kefanatikan tidak bisa menerima sebuah perbedaan. Menurut saya, toleransi dari zaman ke zaman sudah menghilang dan kurangnya rasa menghormati antara sesama. Terus aku pernah mendengar kasus di Surabaya itu tentang rasis terhadap orang dari Papua yang sedang kuliah di Surabaya. Menurut saya itu tindakan yang salah dan tidak sepatutnya semua orang berperilaku seenaknya. Dan bukan berarti semua orang kehilangan rasa toleransinya, tapi orang yang memiliki rasa toleransi yang tinggi saat ini semakin berkurang. Kalau itu sih lebih ke masing-masing orang ya, lebih ke masing-masing orang yang pasti kalau memang dia kurang bertoleransi biasanya kan kayak dipengaruhi orang-orang sekitarnya juga, misalnya kayak jadi ikut-ikut gitu sebenarnya. Tapi kalau memang dia di dalam dirinya dia udah tertanam sikap toleransi sama manusia, ya pasti itu akan berjalan dengan baik dan bisa menghindari konflik yang terjadi. Kayaknya kalau pemerintah udah maksudnya sudah mencontohkan toleransi dengan baik sih. Tinggal pelaksanaannya. Pelaksanaan tergantung maksudnya seseorang maksudnya tergantung orang-orangnya tuh gitu sih. Menurut saya, pemerintah sudah berupaya dari zaman dulu untuk bersikap toleransi terhadap semua agama, ras, suku, dan budaya. Sikap toleransi bisa dibentuk atas kesadaran diri sendiri menghormati sebuah perbedaan. Sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan contoh yang baik ya, sudah mengimbau masyarakat untuk bertoleransi segala macam gitu. Sebetulnya sudah cukup gitu, sampai membubarkan ormas yang dianggap atau dinilai terlalu radikal dan mengancam kerukunan. Itu sebetulnya kan sudah. Terus harus apa lagi? Saya rasa pemerintah itu sudah maksimal. Tinggal memang masyarakatnya aja gitu, karena nggak mungkin dong apa-apa tersentral pada pemerintah, itu nggak adil. Sekali lagi, pemerintah itu sudah memberikan contoh, sudah memberikan imbauan, sudah melakukan usaha-usaha, bahkan se-ekstrim membubarkan ormas kayak FPI itu ya. Tapi nyatanya apa? Ya memang masyarakatnya. Untuk saat ini, menurut saya, sikap yang diberikan pemerintah terhadap isu toleransi masih sangat berkurang, karena seharusnya pemerintah lebih adil dan tidak pandang bulu, apalagi Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak ras dan budaya. Saya berasal dari Jawa Barat. Saya pernah mengalami bentuk intoleransi ketika saya berada di luar Pulau Jawa. Waktu itu karena saya dan mereka berbeda budaya, bahasa, jadi terasa sangat dibeda-bedakan. Saya orang Jawa Palembang, lahir di Surabaya, gede Surabaya, terus sekarang berdomisili di Salatiga. Ada, nggak usah jauh-jauh, saya mengalami sendiri jelas.
Waktu saya lagi cari tanah, saya memang kurang tahu kalau di situ memang daerah yang banyak ponpesnya gitu. Cuma saya pikir ya udah, emang kenapa sih kalau misalkan non muslim tinggal di situ misalnya atau punya tanah di situ, toh jauh banget kok dari pondok pesantrennya. Singkatnya, waktu saya tanya harga tanah sama mama waktu itu, makelarnya nanya, maaf mbak agama apa? Saya bilang saya agama Katolik. Aduh maaf, pokoknya kalau selain muslim itu nggak bisa di sini, warga tidak mau menerima. Yang paling langsung kena di muka itu aja sih gitu. Kalau misalkan intoleransi di sekitar area, banyak dari kecil udah ngalamin kok. Dari Nabire, Papua. Kalau untuk sejauh ini, saya belum merasakan hal-hal yang seperti begitu. Dari Jawa, lahir di Jawa juga. Di sini kerja, merantau lah ya istilahnya. Aku dari lahir di Tangerang, suku Sunda, tapi ada Jawanya sedikit dari bapak. Dengan adanya banyak kasus intoleransi, artinya apa? Undang-undang ini tidak terrealisasikan. Intinya undang-undang mau dibuat sesempurna apapun, realisasi itu tergantung pada semua elemen masyarakat. Jadi ya, dengan banyaknya isu itu, intoleransi, demo ini itu, kaum minoritas diinjek-injek, ya udah, artinya apa? Ya belum terrealisasi, sama sekali belum. Untuk saat ini, menurut saya, sikap yang diberikan pemerintah terhadap isu toleransi masih sangat berkurang. Karena seharusnya pemerintah lebih adil dan tidak pandang bulu, apalagi Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak suku, ras, dan budaya. Belum sepenuhnya, belum realisasikan sepenuhnya. Balik lagi kepada diri masing-masing, sadarkan sikap toleransi itu sangat penting dalam kehidupan. Karena perbedaan bisa jadi seragam jika sebuah toleransi dan menghargai itu ada pada diri mereka masing-masing. Udah menurut kita pasti udah banyak semua yang punya sikap toleransi ya di Indonesia ini. Contohnya yang tadi ada bilang Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berseberangan. Terus contohnya kayak misalkan kegiatan gotong royong di setiap RT RW kan mesti ada ya. Itu kan merupakan sikap toleransi juga, merupakan nilai-nilai Pancasila juga. Dari sumber-sumber yang telah kami wawancarai, ternyata terdapat fakta yang selama ini banyak terjadi seputar intoleransi di negara kita ini. Miris. Yang satu diperlakukan karena berbeda suku, sedangkan yang satu karena agama yang dianut adalah minoritas. Itu baru sebagian, sedangkan di luar sana masih banyak dan terlalu banyak. Benar ucapan salah satu narasumber bahwa sikap toleransi di negeri ini sudah semakin tipis. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada cukup banyak dampak negatif akibat kurang menghargai keberagaman, seperti 1. Terjadinya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial, bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan budaya. 2. Memandang masyarakat dan kebudayaannya sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Tentunya sikap ini mendorong konflik antar kelompok. 3. Terjadinya kerusuhan akibat gesekan isu-isu toleransi. Yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara, karena pemerintah sendiri pasti akan sulit membangun kebijakan yang fleksibel bagi masyarakat. 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kalau satu orang tidak mau berpartisipasi dalam satu kegiatan yang membangun hanya karena konflik SARA, sudah dapat dipastikan semuanya itu menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana, dan akan semakin parah jika tidak lekas diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan berdamai satu sama lain. Cara menghindari sikap intoleransi. Menurut Elga Saparung dalam bukunya yang berjudul Pluralisme, Konflik dan Perdamaian tahun 2002, ada beberapa cara untuk menghindari sikap intoleransi. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, tidak mementingkan bangsanya sendiri atau merasa bahwa bangsanya yang paling baik. 3. Tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu.
4. Tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. 5. Tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Terima kasih.